kan mbaknya kerja di perusahaan Jepang, perusahaan besar pula gitu kan. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan Jepang pakai jilbab itu kan agak-agak susah-susah gampang gitu kan ya. Itu apakah pas interview mbaknya ada bilang misalnya saya mau kerja pakai hijab gitu, atau saya tuh mesti begini nantinya gitu, atau dari mereka ada nanya-nanya ke mbak gitu nggak? Responnya gimana sih mbak? Soal hijab, soal identitas sendiri ya, itu nggak bisa kompromi sih kalau aku ya kan. Itu jadi dari awal banget, bahkan dari sejak di Osaka itu aku selalu kayak udah ngomongin soal itu sih. Aku ini kebetulan wanita hijab pertama di kantor. Kalau yang Islam tuh ada sebenarnya, cuman yang pakai hijab tuh nggak ada gitu. Jadi untuk perusahaan sebesar Shimizu gitu, dia cukup ini sih awalnya cukup kayak intinya mereka mendengarkan dulu sih aku maunya gimana gitu kan. Aku bilang ya ini kan hijab gitu kan, nggak bisa dilepas gitu. Terus oh iya ya gitu kan. Itu mungkin di situ aku merasa mereka mungkin mempertimbangkan gitu kan. Cuman pada akhirnya karena aku memang dari awal selalu bilang aku nggak bisa kalau kamu pakai nggak lepas jilbab. Terus aku sholat 5 waktu dan lain-lain, dan aku nanya tempatnya juga dari awal, dari Ichijika yang di Honsha tuh selalu aku nanya ini kalau di sini sholat gimana ya, aku sholat 5 waktu gitu. Tapi kalau di sana karena udah ada orang muslimnya sebelumnya, mereka bilang oh kayaknya sih udah ada di sini yang orang Islam juga tapi yang cowok gitu kan, yang cowoknya, dan kayaknya sholat juga kok gitu. Terus kalau sholat Jumat juga dibolehkan kayak gitu. Kebetulan sih aku perusahaan juga ini sih udah cukup terbuka juga sih mbak gitu. Kan ini aku dapat beritanya nih, katanya berkat mbaknya masuk perusahaan, mereka tuh buat ruangan sholat gitu kan. Iya. Nah itu gimana ceritanya tuh mbak, gimana bisa jadi kayak gitu tuh, itu pengen tahu. Ya itu juga lumayan ini ya, menarik ya ceritanya. Kan di awal kan pas aku nanya itu kan, ini kalau pengen sholat gimana ya gitu. Itu pas udah dapat naite, akhirnya aku dikasih tahu. Kan awalnya bilang oh iya boleh kok sholat, ya aku udah tenang kan. Pas aku dapet naite itu aku ke Honsha, aku nanya boleh nggak ditunjukin kalau sholat di mana gitu, katanya udah ada musola kan. Nah tunjukin lah tempat sholat, ternyata itu tuh di bawah di basement gitu, terus itu ada tempat buat ganti baju gitu kan. Nah disitulah boleh sholat di situ. Terus aku awalnya kan karena dari awal oh yaudahlah ini mah udah alhamdulillah lah udah ada tempat sholat gitu ya, nggak maksudnya udahlah gitu, udah cukup aja lah gitu. Nah sepanjang berjalannya waktu, aku tahu kan lihat teman-teman yang lain yang di perusahaan-perusahaan lain yang lebih yang global, yang banyak orang bulenya gitu, yang dibikin musola. Di kantor itu ada namanya diversity bu, jadi dia mengurusi diversity-nya kayak aku juga masukkan diversity kan, jadi kayak orang-orang yang pakai kursi roda, orang yang berbeda lah gitu, itu dia ngurusin mereka gitu. Aku bilang dari banyak segi gitu kan. Pertama dari segi yang tadi itu yang mengganggu kerjaan aku bilang karena lama kan nunggu gitu, pertama itu kan. Terus yang kedua sempat dulu tuh ada tamu dari Malaysia, klien lagi, dan dia mau sholat. Nah di situ aku tunjukin itu, dan itu tuh aku malu banget. Aku cerita ke mereka kan, dulu tuh kok kemarin ada tamu dan aku malu banget, aku nunjukin musola yang kayak gitu. Aku bilang aku bukan yang nggak bersyukur, aku bilang cuman sebenarnya ini kurang layak, aku bilang gitu. Terus aku tunjukin deh tempat-tempat musola lain di kantor yang di Jepang, ada loh yang kayak gini gitu. Oh kayak gitu kan. Kita baru tahu, oh itu nggak bersih, ternyata nggak layak. Soalnya yang sebelumnya itu nggak ada yang ngomong. Aku bilang ini bukan buat aku juga kan, ini coba dipikir buat investasi lah masa depan gitu. Maksudnya kan setelah aku nggak tahu setelah ini bisa aja banyak, ini juga harapan aku ya, banyak nanti orang Islam yang datang, orang Muslim yang kerja di Shimizu gitu kan, yang di Honsha gitu, atau enggak orang Jepang yang masuk Islam, kita nggak ada yang tahu. Aku bilang gitu kan, jadinya aku ikutan juga kan kayak merencanakan si musola baru ini gitu. Akhirnya ya alhamdulillah jadi deh musolanya, cowok cewek dipisah. Lumayan besar juga ruangannya gitu, tempat wudhunya juga. Setelah propose yang musola itu, aku juga jadinya kalau dari pribadi aku sih aku jadi pengen lagi gitu, kayak pengen yang lain gitu. Soalnya kedua itu soal makanan di kantin. Kan aku ada punya kantin di kantor ini. Nah di situ belum ada makanan halal awalnya kan. Udah gitu dan setiap kali karena menunya beda-beda, aku tuh selalu nanya gitu. Dan aku biasanya kan aku kalau misalnya ke kantin itu
banyak kan sebenarnya aku bawa bekal sebenarnya ya, karena emang mau menghindari itu kan. Cuman kan aku nggak bisa bawa bekal terus kan, capek kan. Jadinya ada beberapa hari aku ke kantin dan aku ngeliat menu dulu kan. Misalnya cuma menu ikan-ikan gitu kan yang bisa ya biasanya. Dan aku juga nggak mau yang sembarangan makan aja gitu. Jadi ya misal menu ikan itu juga aku tanyain, ini ada mirinnya enggak, pakai alkohol enggak, gorengnya pakai minyak apa, aku selalu nanyain itu setiap kali gitu. Jadi tapi itu agak mengganggu menurut aku dulunya, kayak karena antriannya jadi lama gitu kan aku nanya gitu, nah aku jadi nggak enak gitu kan, langsung ke mbak-mbak apa yang manajernya si yang kantin itu, aku apa namanya nanya ke dia, bisa mau boleh nggak meeting sebentar gitu, aku bilang gitu kan ke dia, terus oh ya oke gitu kan, terus aku bilang aku tuh kalau bisa boleh nggak ya kalau misalnya kayak dikasih ini sih ingredients kayak label gitu, makanannya apa aja gitu, makanan ini tuh isinya ada apa aja gitu. Terus akhirnya aku ke dia jelasin makanan halal, konsep makanan halal kan, kita nggak boleh gini-gini, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai ini, aku ceritain semuanya kan detail gitu. Akhirnya setelah aku ngomong ke dia, aku ngomong ke University Ibu juga, aku pengen gini, oh iya gitu kan. Akhirnya intinya sih mungkin dari situ juga dia bilang kan ke pihak kantin gitu. Akhirnya intinya setelah itu, setelah aku bilang itu, akhirnya sekarang udah ada label gitu. Jadi setiap menu itu ada labelnya gitu di bawahnya. Ini ada mirinnya, ada alkoholnya gitu. Ya, aku lebih mudah buat lihat kan mana menu yang aku bisa makan gitu. Kalau misalnya ini Mbak kayak tentang puasa gitu, kira-kira mereka udah ada pemahaman tentang itu juga nggak Mbak? Kalau puasa sebenarnya itu ini ya, nggak pribadi nggak sih puasa, maksudnya nggak terlalu mengganggu pekerjaan gitu. Udah tahu sih Mbak soal puasa, udah pada kayak danjiki yang, tapi mereka nggak tahu kalau seharian sampai malam tuh mereka nggak tahu. Tapi nggak terlalu ini sih, kalau kerjaan nggak terlalu mempengaruhi nggak sih. Dan aku juga belajarnya kalau puasa bukannya menurunkan produktivitas kerjaan juga sih, kayak puasa aja gitu kan, kerjaan mah biasa aja gitu. Soal jam kantor juga di tengah-tengah apa kayak gitu ya, kayak gicu gitu kan, meeting gitu, misal tuh waktu sholat yang udah mepet banget, misal udah jam 5 gitu belum sholat asar kan, aduh gimana nih kan, panik ya, aku keluar aja kok kayak gitu, izin aja mau keluar gitu sebentar gitu, soalnya ada banyak temen aku yang nggak bisa ngomong mau izin sholat itu nggak berani karena masih izin NC, terus ya udahlah kan lagi meeting kan gak enak ya gitu, jadi nanti aja lah dijama aja lah atau gimana, seperti itu ada seperti itu kan. Nah kalau ngomong tuh mereka tuh welcome orang Jepang. Jadi dia tuh komunikasi, jangan diem aja kalau ngerasa ada yang aduh nggak enak nih, nggak nyaman nih gitu, itu semuanya kalau bisa tuh dibilang aja, dikeluarin dan dicari solusinya sama-sama gitu supaya lebih nyaman juga hidup di kantor dan jauh dari rumah ini. Kalau cuma diem aja terus ya udahlah terus ikut-ikutan aja, ntar jadinya hilang deh udah. Itu banyak sih masalah kayak gitu loh di sini sekarang, kayak teman-teman gitu yang nggak bisa ngomong ya, yang susah ngomong, yang nggak enak banget nih, baru anak baru masa ngomong gini gitu. Aku tuh dari Ichinenme udah kayak gitu, udah dari kayak beraninya banget gitu nih anak gitu.